Izin Ibu Pimpinan, hari ini saya pakai dasi supaya saya agak tenang, karena gemes juga ngelihat situasi seperti ini. Kalau keluar otak aktivis saya, berat ini barang. Jadi saya pakai dasi biar agak gagah dan saya jadi anggota DPR beneran gitu. Jadi terima kasih pimpinan sudah memberikan kesempatan buat fraksi Nasdem untuk menyampaikan. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bahwa bulan Agustus 2024 ini mungkin sama seperti yang lainnya, bahwa masyarakat sudah melaporkan ke DKP Provinsi Banten dan ditemukan adanya pembangunan pagar laut sepanjang 7 km. Nah, ini tidak ada respon sama sekali dari kementerian, dan tadi yang disampaikan juga oleh teman dari Gerindra bahwa ini muncul setelah viral. Nah, ini kalau seperti ini terus setelah viral-viral ini juga kan bahaya, karena kita pasti fraksi Nasdem ini tidak hanya bicara Banten, Bekasi, tapi juga harus menyeluruh, dicek kembali, dicek ulang masalah-masalah ini agar di kemudian hari menteri tidak disibukkan oleh hal-hal yang sifatnya seperti ini lagi. Karena setelah viral ini muncul di mana-mana kasus-kasus yang sama. Nah, ini harus menjadi perhatian Pak Menteri. Karena kemarin saya di media sudah menyampaikan bahwa kami Nasdem mendukung program Pak Presiden Pak Prabowo dalam rangka menertibkan dan juga bicara tentang program pangan. Dan saya meminta untuk Pak Menteri dievaluasi. Itu permintaan saya, tapi bukan fraksi, tapi saya sebagai anggota dewan yang melihat ini sangat luar biasa. Karena Pak Menteri muncul ini harusnya kan kemarin itu menyelesaikan masalah, jadi problem solver, bukan Pak Menteri bikin statement malah menjadi masalah. Itu kan yang terjadi. Nah, ini harus juga menjadi perhatian Pak Menteri, supaya juga Pak Menteri pada saat muncul juga harus punya solusi. Saya melihat Angkatan Laut sudah benar karena itu perintah Panglima tertinggi, tapi Pak Menteri sebelumnya muncul disegel. Nah, ini harus ada evaluasi, karena bagaimanapun sepanjang rentang dari Agustus sampai Januari 2025 kemarin juga kami turun ke wilayah mangrove, kita ketemu dengan nelayan. Saya tanyakan, ya nelayan selama ini merasa terganggu dengan adanya pagar itu. Jadi ini harus menjadi perhatian kita semua agar Pak Menteri juga ke depan bisa bekerja lebih baik. Nah, bukankah setiap pemanfaatan atas ruang laut itu pada dasarnya harus memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKK PRL. Nah, dari Kementerian Kelautan ini kan harusnya juga tahu, karena 266 HGB tersebut itu mendapatkan PKK PRL dari kementerian yang Bapak pimpin harusnya kan. Enggak, maksudnya harus tahu, Bu, harus mengerti, harus tahu. Harus tahu. Karena gini juga, Pak, karena seperti di Bekasi, ini contoh di Bekasi, Pak. Kemarin waktu ditanyakan, ini Kepala Dinas Kelautan Jawa Barat Hermansyah mengakui pemagaran laut tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara. Tapi sisi lain, Kementerian Kelautan menganggap ini ilegal. Makanya sejak awal saya berharap koordinasi yang jelas dari tingkat kementerian sampai tingkat kabupaten, Pak. Nah, ini kan problemnya, dinas-dinas ini langsung di bawah bupati, di bawah gubernur. Jadi mungkin kementerian agak sulit untuk berkoordinasi. Itu yang terjadi kalau menurut saya. Karena juga saya ke daerah saya kebetulan Pandeglang Lebak ini kan juga laut, termasuk masalah lelang segala macam, untuk pompa bensinnya itu koordinasinya agak sulit, terus izin-izin juga. Nah, ini memang harus kita pikirkan bagaimana koordinasi kementerian dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten bisa sinkron. Nah, ini kan terjadinya kan tidak ada sinkronisasi. Ini mungkin yang saya lihat jadi problem di DKP juga.
Jadi ini menunjukkan bahwa KKP dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah tidak ada sinkronisasi. Nah itu yang saya minta supaya bagaimana caranya itu ada sinkronisasi antara kementerian dengan pemerintah daerah. Mungkin itu beberapa gambaran yang saya sampaikan dari fraksi Nasdem. Yang paling penting sekarang ini kan kalau HGB itu ada di laut, dulu saya nggak percaya kalau ada orang punya girik laut, Pak. Dulu wah kita punya girik laut. Ternyata sekarang beneran, ternyata ada HGB di laut. Ya ini jadi pertanyaan kita, dan itu tidak mungkin kan, itu kan harus pasti ada koordinasi. Makanya juga ini menandakan bahwa koordinasi antar kementerian ini juga bermasalah menurut saya. Itu kan terbukti pada saat kemarin bicara segel, yang satu membongkar, tiba-tiba kemarin Pak Nusron juga bicara dicabut, memang hak Pak Nusron, tapi kan seharusnya ada koordinasi karena wilayah yang diberikan HGB itu juga ada di laut kan gitu kan. Jadi koordinasi antar kementerian juga saya harapkan supaya bisa lebih efektif, supaya jangan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan ke masyarakat. Yang pertama adalah kita 1 minggu, lebih dari 1 minggu ini, semua berita, semua masyarakat fokus ke pagar laut ya. Tetapi sampai sekarang itu pelakunya juga masih belum secara terang ya dijelaskan. Ya. Tetapi kemarin Komisi 4 langsung dipimpin oleh Ketua dan Pimpinan sudah melakukan kunjungan sidak langsung ke pagar laut, itu juga memberikan sikap yang tegas ya. Nah, sikap tegas dan kunjungan ini juga memberikan harapan bagi kita semua agar bisa mengungkap dalang dibalik pemagaran sepanjang 30 km yang ada saat ini ya. Kita juga mengapresiasi tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Cuma tadi setelah mendengarkan pemaparan Pak Menteri ya, rasanya kok nggak ada semangat upaya dalam penegakan hukum ya. Meskipun Pak Menteri menjelaskan hanya di dalam aspek administrasi ya. Saya konfirmasi ke para senior, di sana kan ada penyidik Pak di KKP. Lalu untuk apa penyidik kalau tidak ada tindakan hukum ya. Jadi sesuai dengan arahan juga dari pimpinan dan kita semua agar pemerintah dan termasuk dalam hal ini KKP bisa segera mengungkap secara clear, secara jelas, bukan hanya membongkar tetapi juga melakukan tindakan hukum agar masyarakat bisa meyakini Indonesia ini adalah negara hukum ya. Tadi sempat saya sampaikan Pak Menteri, kita kunjungan ke sana itu dari darat sampai ke batas pagar laut itu sekitar 1 kilo. Ya. Lalu panjangnya itu 30 kilo lebih. Ya. Lalu ada indikasi adalah ini sebagai tahapan untuk reklamasi. Ya. Kalau itu menjadi daratan, itu luasnya 30 juta meter persegi. Karena 1 kilo dikali 30 kilo, itu sama saja dengan 3.000 hektar. 30 juta, kalau 1 juta saja per meter, sudah 30 triliun. Kalau di sana minimal nggak ada yang kurang dari 15 juta. Ya. 10 juta saja, sudah 300 triliun. Ya. Berapa besar negara dirugikan? Jadi saya rasa upaya pengungkapan ya, penegakan hukum menjadi sangat penting karena ini di ibu kota yang di depan mata ya. Bagaimana kita meyakini KKP punya kemampuan menjaga laut kita di se-Indonesia, kita negara kepulauan. Yang di depan mata aja kita kecolongan. Ya, sementara memang anggaran untuk pengawasan sangat kecil yang selalu kita ungkapin. Ya, untuk keliling buat beli solar aja sulit. Ya.
Sehingga kita maklumin juga kalau misalkan pembongkaran itu nggak bisa cepat. Ya KKP anggarannya juga dari mana untuk membongkar? Membongkar itu kan nggak murah. Katanya malah lebih mahal daripada memasang. Ya. Anggaran ada, tapi kan udah peruntukan lain. Gitu, ya. Jadi kita ingin meyakini Komisi 4 itu satu visi berada di belakang pemerintah, di membackup presiden, membackup Pak Menteri sesuai dengan arahan yang ada untuk mengungkap dengan jelas dan melakukan tindakan hukum secara tegas, ya. Kalau hari ini kita memagar laut, bisa jadi besok kita akan membingkai langit. Forum rapat yang terhormat hari ini kita adakan, tujuannya adalah untuk menjawab sedemikian banyak pertanyaan di masyarakat. Forum rapat yang terhormat hari ini untuk memperjelas apa yang kemudian menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Banyak hal harusnya bisa kita ungkap hari ini. Kenapa? Ini kan bukan kejadian yang baru terjadi. Hari Senin dipagar, hari Rabu dibongkar. Tidak seperti itu, Pak. Kalau kita cermati, ya, ada pemberitaan dari pertengahan tahun lalu soal pagar laut ini. Di Desember, heboh, ribut, kan begitu. Yang tahu-tahu kemudian panjangnya, nah ini izin saya kutip dari Ibu Ketua, setengah tol Jagorawi. Sedemikian panjangnya. Kemudian ada perintah dari Pak Presiden, Panglima tertinggi, bongkar. Kalau sudah diperintah ya berarti ada yang salah. Dan perintah itu bukan kemarin, Pak. Sehingga kan muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya. Sedemikian banyak peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Mohon izin Pak Menteri, bukan hanya 2 pasal yang seperti di paparan Bapak. Banyak lagi, Pak. Apa kaitannya dengan lingkungan hidup? Belum lagi dengan peraturan menteri. Dan pertanyaan-pertanyaan itulah yang sebenarnya kami harapkan bisa terjawab hari ini. Karena inilah forum untuk pertanggungjawaban kami terhadap publik, terhadap konstituen kami. Contoh pertanyaannya, apa betul pagar laut ini terkait dengan PSN? 2, apa betul pagar laut ini kaitannya dengan PIK 2? Kalau apa yang dipaparkan ya semuanya masih jadi bahan pertanyaan terus kok. Semuanya jadi normatif. Saya harapkan kemudian Pak Menteri beserta jajaran hari ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang detail seperti itu. Apalagi yang seperti disampaikan oleh Pak Daniel atau siapa tadi, bahwa Bapak juga didukung oleh institusi Polsus ya, yang punya hak untuk menyelidiki. Dan saya rasa sudah cukup waktu yang panjang kok untuk kemudian kita bisa mengungkap ini. Jadi saya harap forum ini bisa, atau mungkin Pak Menteri, karena tadi semuanya bersepakat ada koordinasi mungkin yang terhambat atau apa, maka Dewan Perwakilan Rakyat ini bisa memfasilitasi. Apakah kemudian dalam bentuk panja atau dalam bentuk pansus? Kalau memang itu yang kita butuhkan. Hakikatnya adalah kita ingin kemudian ini diungkap seterangnya, sedetailnya. Siapa sih yang bertanggung jawab? Bukan hanya soal pembongkaran, Pak. Kita bukan bongkar pasang kok. Jadi itu saja dari saya, Bu Ketua, supaya bisa lebih dipertegas, lebih dirincikan, lebih terbuka, dan lebih transparan. Saya bisa simpulkan bahwa kenapa kemudian bahwa pagar ini
kemudian tidak segera dilakukan pembongkaran, dan kemudian ketika pembongkaran saya membuat pernyataan bahwa itu adalah bagian dari barang bukti. Ya, saya berpikir bahwa harus ada edukasi yang baik, yang benar juga gitu, sesuai dengan kewenangan dari Kementerian Kelautan Perikanan. Kan ada batasan-batasan ruang kewenangan, jadi tidak menyeluruh juga gitu ya. Contoh misalnya kita kalau dianggap lalai, misalnya kenapa itu sejak Agustus baru kemudian setelah rame-rame baru kita turun. Tapi paling tidak pada saat mulai rame itu KKP langsung hadir dan melakukan pengecekan secara administratif, apakah ada pengajuan KKPRL, ataukah mungkin sedang proses, ataukah mungkin sudah dikeluarkan dan seterusnya. Setelah diketahui tidak ada, maka pada hari itu dilakukan penyegelan. Itu tahapan pertama begitu, karena memang kita juga sudah melakukan ratusan kali penyegelan, itu tidak hanya di sini, di seluruh Indonesia kita lakukan. Yang kalau tidak salah ada 196 kasus yang kita lakukan. Cuma tidak terberitakan seperti ini karena mungkin tidak terlalu menarik. Ada misalnya di Batam itu reklamasi yang menghancurkan hutan mangrove. Itu juga kita tindak, kita segel, dan padahal sudah ada KKPRL-nya tapi tidak sesuai begitu. Nah, kita tidak bisa kemana-mana. Misalnya contoh begini, tiba-tiba lalu kemudian tiba-tiba dibongkar misalnya begitu. Jujur saja membongkar kan memang ada budgetnya juga. Lalu yang kedua, nanti kalau kita dipertanyakan sama Bapak Ibu di sini, itu budgetnya dari mana, atau nanti jadi ketemuan BPK, terus siapa yang tanggung jawab? Kan pusing juga kita. Lalu kemudian kalau belum ada keputusan, karena nanti keputusannya itu kalau begitu ditemukan siapa yang memasang dan kemudian ketahuan, selain denda juga dia harus membongkar. Begitu, yang bersangkutan harus membongkar, bukan kita yang membongkar gitu lah. Itu salah satu. Teman gimana ya, netizen kan seperti tadi yang Bapak sampaikan di ujung sana mengatakan, loh kok dibongkar dilarang, kok nggak boleh. Padahal kan harus juga kita edukasi secara hukum. Kan negara ini kan bukan yang asal-asalan, ada hukumnya juga begitu loh. Jadi siapa yang melakukan itu tanpa bertanggung jawab, kemudian kita harus meminta bertanggung jawab. Kalau sudah tidak ada buktinya kan sulit. Bisa, bukti itu bisa melalui foto, bisa melalui video, ya bisa juga gitu. Tapi sekali lagi itu ada anggaran juga untuk melakukan itu semua. Oke, tapi kemudian kami menganggap bahwa kemarin secara bersama-sama, jadi kami berkoordinasi dengan Angkatan Laut, lalu kemudian kami menyatakan bahwa jangan hanya sendiri tetapi semua. Ada dari kepolisian juga, ada dari Bakamla, kemudian ada dari KPLP, ada dari kami, ada dari Menteri ATR, karena kebetulan Menteri ATR juga di situ ada juga kasus sudah diterbitkan HGB saya nggak tahu di wilayah sebelah mana, itu nanti saya jelaskan soal itu. Dan alhamdulillah juga dihadiri oleh Ibu Pimpinan Komisi 4 dan Wakil Pimpinan Komisi 4. Jadi artinya nanti kalau ada pertanyaan kenapa gitu, ya ini memang harus tuntutan masyarakat harus dibongkar. Nah itu artinya begitu. Kenapa kalau misalnya dipertanyakan ini anggarannya dari mana? Di sana pun ditanya kami oleh wartawan juga ditanya kami. Anggarannya dari mana Pak? Kami katakan patungan. Nah, kami mengirim pasukan dari KKP ada 460-an. Kemudian dari masyarakat nelayan juga 1.100 kalau nggak salah. Terus 750 dari TNI Angkatan Laut. Dan hari ini masih berlangsung terus dan berjalan membersihkan itu. Dan itu bentuk pertanggungjawaban yang bisa kami lakukan di tengah juga situasi kadang-kadang memang netizen atau masyarakat itu nggak mau tahu. Yang penting pokoknya harus bersih begitu saja. Ya itulah. Tapi ya sudah, memang itu yang harus menjadi hal yang harus saya hadapi, dan pelan-pelan mudah-mudahan nanti semakin dipahami, masyarakat juga semakin paham. Terus kemudian yang kedua, soal kemudian ada HGP dan lain sebagainya. Sepengetahuan saya itu
di laut itu tidak boleh ada HGB atau ada sertifikat. Bahkan seseorang yang memiliki sertifikat ketika tanahnya tuh hilang terendam oleh laut, maka itu musnah. Jadi memang tidak ada. Nah, terhadap itu saya pasti tidak bisa menjawab. Tidak diperbolehkan menjawab kenapa itu lahir. Itu adalah ranahnya Menteri ATR BPN. Dan sudah dijawab oleh beliau. Kalau saya menjawab ke sana, salah itu. Karena tugas dan fungsi saya adalah mengawasi laut, mulai dari pesisir sampai ke tengah. Ketika ada bangunan yang tidak memiliki izin, atau di pulau-pulau sekalipun, ada bangunan yang tidak memiliki izin, kami harus hentikan. Dan kewenangan kami hanya sampai pada kewenangan denda administratif. Mungkin ini sebelah kiri saya Pak Sekjen, ini Profesor Hukum, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang ketentuan-ketentuan tupoksi kita terhadap itu Pak. Mohon izin Ibu Pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Ketua Komisi 4, para pimpinan dan para anggota Komisi 4 yang saya muliakan. Saya mohon izin untuk menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, supaya apa yang menjadi diskusi kita pada siang hari ini semakin jelas. Perlu kami laporkan bahwa kewenangan KKP terkait dengan kelautan berbeda dengan kewenangan KKP yang terkait dengan perikanan. Kalau perikanan, KKP itu mempunyai kewenangan sebagai PPNS perikanan, sehingga punya kewenangan melakukan upaya paksa terkait dengan pemanggilan, terkait dengan penangkapan, penahanan, sita, geledah, dan kemudian pemberkasan. Sedangkan KKP kewenangannya terkait dengan pelanggaran kelautan, terkait dengan kelautan, khususnya tentang pengelolaan ruang laut, itu hanya mempunyai kewenangan kepolisian khusus yang sifatnya kewenangan sangat terbatas dan non-justisial, sehingga hanya bisa menentukan siapa pelaku untuk penentuan denda administratif. Berbeda dengan PPNS, kewenangan PPNS khususnya untuk perikanan. Tapi untuk kelautan sendiri, di Undang-Undang Kelautan itu tidak ada menentukan penyidikan terhadap undang-undang yang terjadi di kelautan. Tidak juga diatur tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan. Oleh karena itu sebenarnya tujuan kami itu melakukan pemeriksaan bukan melakukan proses lidik-sidik, tapi pemeriksaan dalam rangka menegakkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait dengan pelanggaran pengelolaan terhadap ruang laut. Apabila memang nantinya harapannya kuat sekali kepada KKP untuk bisa melakukan tindak pemeriksaan ulangi lidik-sidik terkait dengan tindak pidana di bidang kelautan, itu memang perlu ada penguatan dan ada legitimasi kami dalam Undang-Undang Kelautan. Nanti mohon dibaca kembali untuk Undang-Undang Kelautan itu memang tidak ada tentang kewenangan penyidikan dan siapa penyidiknya. Dan terkait dengan situasi kita yang alami saat ini, memang untuk upaya paksa dan menentukan siapa nanti pelakunya kami bisa, tetapi hanya sekedar terbatas terkait dengan nantinya akan menentukan siapa pelakunya dan menentukan berapa denda administrasi yang akan ditetapkan. Dan nanti kami akan coba untuk koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain, jangan sampai nanti KKP terlalu ke depan menjadi salah, menjadi obskur semuanya, dan ini akan menjadi beban terhadap KKP sendiri. Oleh karena itu kami selalu hati-hati dalam menentukan langkah, dan nanti semoga ke depan kami bisa melakukan koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum yang lain. Kira-kira yang mempunyai kewenangan terhadap melakukan penindakan terhadap
pagar laut ini khususnya itu aparat penegak hukum yang mana supaya proses penyidikan bisa berjalan dengan baik dan bisa menentukan secara material siapa pelakunya, sehingga untuk proses penyidikan yang nanti akan dibawa ke ranah criminal justice system di pengadilan akan lebih tuntas. Namun saat ini dari KKP hanya ranah administrasi karena hanya melakukan penegakan terhadap peraturan Menteri KP, dan terkait nanti siapa pelakunya baru bisa kita kenakan denda administrasi. Saya rasa itu perlu penjelasan lebih lanjut dari kami sebagai Sekjen untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan, Ibu. Jadi tadi seperti Pak Arif Rahman dari Nasdem sudah, mudah-mudahan sudah jelas ya, sudah dijawab sebetulnya sama Pak Riono tadi dari PKS. Jadi kami memiliki batasan kewenangan yang tidak bisa luas. Nah, ini kami mohon juga kepada yang mulia para anggota Komisi 4 DPR RI, memang kita harus melakukan satu edukasi di tengah situasi zamannya broadband seperti sekarang ini. Kalau kita tidak melakukan edukasi, akibatnya seolah-olah kita yang salah. Contoh misalnya kemarin itu ketika tersiar soal ada HGB atau sertifikat HGB, yang disalahkan tuh Menteri KKP, seolah-olah Menteri KKP yang mengkapleng-kapleng, padahal tidak seperti itu gitu ya. Bahkan kami pun baru tahu setelah diumumkan oleh Menteri ATR. Tapi yang pasti yang kami ketahui berdasarkan undang-undang memang tidak boleh ada penerbitan sertifikat di laut kecuali untuk suku tertentu. Salah satu contoh adalah suku Bajo, dan itu pun sebelum diterbitkan oleh ATR BPN harus diterbitkan dulu KKPRL. Jadi seperti itu. Nah, kemudian soal yang di Bekasi, kan di Bekasi sama juga, tidak memiliki. Jadi segala sesuatu yang tidak memiliki izin, kalau dia memiliki izin lokal seperti HGB dan sebagainya, itu adalah di darat. Begitu dia mulai masuk ke ruang laut, dia harus mengajukan izin KKPRL ke pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan Perikanan. Apabila itu tidak ada, pasti kemudian akan kita lakukan tindakan penyegelan dan kemudian kita usut sesuai dengan koridor tadi, denda administratif dan lain sebagainya. Kita tidak bisa masuk ke ruang yang lebih jauh. Ini semoga sudah bisa menjawab. Interupsi Ibu Pimpinan Arif Rahman, Nasdem. Izin Pak Menteri, saya hanya ingin menyampaikan bahwa memang tadi kan terbit di daerah yang kemarin kita lihat itu kan 3 sertifikat di 266 bidang. Itu memang bukan Bapak yang mengeluarkan, betul. Kita juga paham itu. Tapi kan Bapak punya fungsi pengawasan yang seharusnya sudah bisa mengetahui juga, Pak, bahwa proses itu sudah berjalan. Karena kan pagar laut itu, Pak, mohon maaf, tidak seperti sulap. Ini pagar laut atau sertifikat? Pagar laut, Pak. Tapi kan gini, ya. Mungkin mereka melakukan itu karena sudah punya sertifikat, merasa punya sertifikat. Memang bukan Bapak yang menerbitkan. Saya tahu bahwa itu adalah BPN, pasti yang menerbitkan. Tapi kan proses persetujuan harusnya pemanfaatan ruang laut itu kan ada di Bapak. Nah, saya nggak tahu makanya kenapa harus ada koordinasi yang seperti pimpinan tadi bilang Pak Alex, bahwa kalau memang merasa ini tidak punya kewenangan, kita bikin panja atau apa untuk mencari, Pak. Karena saya yakin problem ini juga ada di seluruh Indonesia gitu loh. Nah, ini yang perlu, jangan sampai Bapak setelah ini akan capek klarifikasi masalah pagar-pagar ini, Pak. Karena ini tiba-tiba habis dicek muncul di Surabaya. Nanti habis ini di Makassar pasti ada. Ini akan selalu muncul. Nah, saya hanya mempertanyakan bagaimana koordinasinya, karena bagaimanapun yang ada HGB-nya itu di wilayah Bapak, laut, Pak. Pokoknya urusan air asin itu di Bapak lah, gitu kan. Dan HGB itu adanya di wilayah Bapak. Nah, bagaimana fungsi pengawasan Bapak pada saat pagar laut itu ada dan Bapak secara keseluruhan kementerian ini tidak menyikapi secara awal gitu, Pak. Itu yang saya maksud, fungsi pengawasan Bapak terhadap
pagar-pagar laut itu yang ada gitu loh. Jadi saya juga paham bahwa ini adalah tugas dan wewenang dari BPN untuk mengeluarkan HGB. Kalau memang Bapak ada kesulitan untuk itu, sampaikan ke kita. Kita akan merekomendasikan untuk melakukan panja supaya bisa berkoordinasi dengan BPN dan yang lainnya. Apalagi Bapak juga kan, misalkan ada Pol Airut di sana, ada Angkatan Laut di sana kan bersama-sama Bapak. Nah ini yang harus saya jelaskan. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Menteri, mohon maaf. Terima kasih Bu Pimpinan. Terima kasih Pak. Nah, berikutnya adalah soal kemudian beberapa pertanyaan tadi hampir sama, soal bagaimana dengan siapa sebetulnya memasang. Jadi sampai dengan hari ini masih dalam proses penyidikan. Ya memang tuntutan dari para masyarakat pengennya hari ini diusut, disegel, besok juga udah langsung ketahuan. Tapi tidak mudah juga karena kami mendapat beberapa petunjuk tentu, tapi tentu kan juga harus dipanggil dan kemudian ditanya apakah yang bersangkutan betul melakukan itu dan seterusnya, karena memang terus terang kami tidak memiliki satu alat pengawasan yang tadi disampaikan itu ya. Kami sudah mengajukan sebenarnya untuk kemudian kita bisa memiliki digital surveillance begitu, tapi sampai hari ini kita belum punya. Dan kemudian kalau soal koordinasi, Pak, kita sudah sering melakukan koordinasi dan masing-masing sudah paham bahwa kalau menerbitkan atau mengizinkan ini, mengizinkan itu nggak boleh. Nah, dan kita sudah sering koordinasi, tapi tetap saja memang masih terlanggar ya. Sudah, itu memang menjadi, dan tanggung jawab pengawasan memang terus terang bukan hanya di kita, tapi tanggung jawab pengawasan semua pihak. Daerah juga punya wewenang untuk melakukan pengawasan. Kementerian, lembaga lain juga punya kewenangan untuk melakukan pengawasan dan kita juga, dan koordinasi selalu. Tapi insya Allah ke depan kita akan selalu tingkatkan sistem atau koordinasi soal pengawasan tersebut. Karena memang luas wilayah kita itu seluruh Indonesia, dan tadi sudah saya sampaikan kebetulan saja yang terjadi di Tangerang ini. Sebetulnya kejadian seperti Tangerang ini sebelumnya sudah banyak sekali. Tadi saya sampaikan kita sudah menghentikan 196 kasus ya, yang semuanya itu adalah bermuara pada kegiatan pembangunan di ruang laut. Begitu. Nah, itu yang saya kira dapat kami sampaikan, dan saya kira terima kasih atas seluruh masukan-masukan, dan kita menjadi perhatian penting. Tapi saya punya keyakinan Bapak Ibu semua yang ada di sini juga sangat paham kita memiliki limitasi-limitasi, terutama adalah soal operasional, dan mudah-mudahan ke depan kami juga sudah melaporkan hal seperti ini kepada pimpinan kami. Mudah-mudahan ke depan di periode yang akan datang kita bisa lebih komprehensif lagi untuk bisa mendapatkan dukungan secara langsung. Saya ingin mempertegas Pak Menteri, berarti Kementerian Kelautan dan Perikanan belum bisa mengungkap pelakunya ya? Yang setengah tol Jagorawi ini? Belum ya? Oke, yang kedua Pak, mohon izin aja, ini cuma 2 pertanyaan. Jadi saya pertegas lagi, yang pertama, Kementerian belum bisa mengungkap pelakunya. Yang kedua, apakah Kementerian sudah berkoordinasi dalam hal ini mungkin dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan terkait hal ini? Karena kegiatan pemeriksaan ya, saya takut salah kata nih. Ternyata banyak salah bahasa-bahasa hukum yang nggak boleh salah ucap. Jadi untuk pemeriksaan kita masih di level pemeriksaan itu dilakukan oleh Dirjen PSDKP. Mungkin barangkali Dirjen PSDKP bisa menyampaikan juga sejauh mana sudah dilakukan. Silakan. Terima kasih Bapak. Kami sudah memanggil beberapa pihak yang mengaku kemarin sempat di medsos itu, nelayan yang mengaku sebagai pemilik. Kami lakukan pemeriksaan, klarifikasi, kita panggil.
Mereka begitu diklarifikasi hanya menyampaikan kami hanya juru bicara nelayan. Bukan penanggung jawab. Padahal di situ bilang penanggung jawab, makanya kami panggil karena penanggung jawab. Ternyata yang disampaikan kami hanya mewakili nelayan sebagai juru bicara. Beda lagi. Jadi kami harus mencari lagi ini Pak. Sampai nanti ada yang itu. Demikian Bapak. Saya merasa bangga karena statement Ibu Ketua kemarin setelah meninjau lapangan itu ibaratnya bisa menenangkan atau bisa memadamkan. Ibaratnya kalau ada kebakaran itu rakyat sudah mulai tenang, statement itu. Namun setelah saya mendengarkan penjelasan Pak Menteri, ini harapan saya juga jangan sampai mengecewakan statement daripada Bu Ketua kami. Termasuk saya pun kemarin memberikan satu respon tanggapan yang keras karena saya khawatir juga kalau disembelih Bu Ketua. Ternyata Bu Ketua lebih keras daripada saya. Saya bangga betul. Pak Menteri yang saya hormati, terkait proyek kaitannya dengan PIK, ini gonjang-ganjingnya itu mulai tahun 2009. Saya sebagai pimpinan di sini waktu itu, bahwa di era pemerintahan sebelumnya, itu pernah dilakukan penolakan. Kajian lingkungan hidup strategis sudah dilakukan penolakan oleh pemerintahan Orde Baru dan dilanjutkan pemerintahan berikutnya. Karena memang dengan berbagai pertimbangan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Namun kami juga heran tiba-tiba akhir-akhir ini ibaratnya proyek di sana itu seperti superjet. Push! Langsung selesai semua dan bisa terbangun seperti itu. Dan kedua, yang paling mengejutkan itu adalah ketika terjadi pemagaran yang sudah begitu panjang. Saya mohon maaf Pak Menteri, ini tugas kita bersama. Saya tidak akan istilahnya marah kepada Pak Menteri, tapi kekecewaan saya sebagai wakil rakyat Pak. Bapak tidak menunjukkan keseriusan dalam persoalan ini. Yang awalnya Pak Prabowo Subianto, presiden yang kita pilih, itu telah membuat statement dan memerintahkan kepada TNI Angkatan Laut dan kepada Panglima TNI. Sebetulnya itu tidak perlu terjadi kalau Bapak dan aparatnya sadar tugas dan fungsi pokoknya. Undang-undang yang kami buat sudah cukup banyak. Undang-undang kelautan saya sebagai ketua panjanya, undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil saya juga sebagai ketua panja, tata ruang saya juga panjanya, dan tadi Pak Panggah juga sudah menyebutkan tentang UNCLOS 82, itu adalah perjuangan daripada negara-negara yang untuk bagaimana mempertahankan masalah wilayah kelautannya. Ini satu pertanyaan yang juga menggelitik kami bahwa ketika Bapak Presiden sudah memerintahkan seperti itu, Bapak masih berkilah untuk jangan dibongkar dulu. Padahal Saudara Ipung sudah turun ke sana melakukan penyegelan. Itu juga menyejukkan sementara. Tetapi akhirnya rakyat kecewa lagi karena Saudara Ipung tidak menindaklanjuti apa yang telah ditemukan. Oleh karena itu kalau bicara alat bukti, kalau kita baca dalam undang-undang, itu penyegelan dan foto, pengakuan masyarakat, itu sudah bisa merupakan alat bukti. Mohon maaf Pak Sekjen, kalau saya salah karena harus banyak belajar tentang hukum dengan Bapak. Dan kedua, juga yang terkait dengan masalah yang tadi Pak Jajanggu sampaikan. Kalau memang KKP tidak punya kewenangan, negeri ini tidak berdiri sendiri Pak. Ada kepolisian, kanan kiri Bapak polisi semua, jenderal-jenderal. Harusnya paham kenapa tidak lakukan itu. Kenapa sampai Pak Prabowo marah begitu keras dan sampai statement TNI Angkatan Laut yang mengatakan saya tegak lurus secara vertikal kepada Presiden. Tidak ada kanan kiri. Saya salut kepada TNI Angkatan Laut. Boleh kita katakan bravo untuk Angkatan Laut. Ini menunjukkan bahwa keseriusan bahwa negara ini Pak sudah mulai akan dirusak oleh orang-orang tertentu.
Kalau kita bicara jujur Pak, kanan kiri di telinga kami ini Pak, dari rakyat Pak, menyampaikan masa sih Pak Sakti Wahyu Trenggono yang katanya sakti tidak bisa memberantas ini. Tukang becak pun sudah tanya tentang pagar atau pagar misterius di tengah laut. Supir saya setiap hari tanya, mosok Pak Menteri nggak tahu sih, kemana aja Pak Dirjen ini yang punya fungsi pengawasan. Saya berpikir Bu Ketua, malah khawatir saya penambangan pasir ini juga bagian rekayasa nih. Karena pematokan itu nanti ujung-ujungnya adalah akan ada penimbunan pasir. Jangan-jangan kebijakan pasir yang diusulkan nanti adalah rekayasa supaya penyedot pasir untuk menutup itu, setelah itu dikeluarkan sertifikat dan lain sebagainya. Sedimen laut alasannya. Nah ini mohon betul-betul kita pikirkan bersama. Semua orang tahu tentang PIK itu siapa, bagaimana kekuatannya, dahsyatnya. Tapi saya minta Pak, tanamkan ayo jiwa merah putih kita. Jiwa merah kita di berada kita ini. Jangan sampai ada negara dalam negara yang semaunya sendiri mengatur pemerintahan kita. Saya selalu dengan Pak Prabowo, oleh karena saya minta kepada Komisi 4, spirit semangat Presiden kita yang begitu luar biasa, harus kita dukung dari DPR ini. Jangan sampai DPR ini dianggap sebagai atau dicap sebagai lembaga stempel. Kami sudah terjun kemarin, ternyata tidak cukup hanya pagar misterius di tengah laut. Saya kebetulan ditugasi untuk di wilayah sebelah. Lebih terkejut lagi ini, ada 1063 hektar mangrove yang di ruang laut juga akan diturunkan statusnya, dan kemudian juga nanti ujung-ujungnya akan disertifikatkan untuk pariwisata. Padahal jelas-jelas dalam PSN itu, wisata itu diperbolehkan tapi tidak boleh dijadikan tempat tinggal. Ini nanti kita bahas dengan Menteri Perhutanan nanti siang. Nah, oleh karena itu Pak Menteri, sekarang ini rakyat sudah menunggu. Rakyat ini menunggu apa endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya merupakan anti klimaks. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak, ini rencana saya Pak, saya lepas Pak, malu sebagai wakil rakyat, karena persoalannya sudah berlarut-larut. Ini rakyat sudah menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini. Ada apa? Gerangan. Ini serius Pak. Oleh karena itu ayo kita sama-sama, mumpung Presiden kita semangat, harapan saya DPR sudah semangat, kemarin setelah paripurna kita diterjunkan ke lapangan, Pak Menteri juga harus sama-sama semangat, jangan sampai Pak Menterinya malah kendor. Harapan saya seperti itu. Jadi ini Bu Ketua, saya mohon betul agar statement Bu Ketua kemarin itu bisa menjawab daripada apa yang disampaikan atau diharapkan masyarakat. Saya dan teman-teman tentunya di ruangan ini tidak ada fraksi partai-partai Pak, yang adalah fraksi Komisi 4. Kami ada di belakang Ibu Pimpinan untuk mendukung apa yang langkah-langkah dilakukan Ibu Pimpinan dalam rangka menegakkan regulasi, aturan, dan harapan kami adalah harus diusut tuntas. Seperti yang disampaikan Bu Ketua. Harus karena sudah ada pengakuan. Yang paling bahaya Pak adalah ada sebuah skenario rakyat nelayan yang tidak tahu atau buta hukum disuruh bikin pengakuan. Alangkah naibnya negeri ini, rakyat yang udah susah sengsara disuruh mengaku untuk melakukan persekongkolan jahat, mengakui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum oleh kelompok tertentu. Ada 6 perusahaan di sana yang sudah mendapatkan legalitas terhadap pemilikan di sana, padahal di sana masih dalam posisi ada air, undang-undangnya sudah jelas semuanya. Kami juga konfirmasi kepada Pak Nusron, tapi sayang Pak Nusron tidak pernah berani merespon.
karena mungkin saking ketakutannya, tapi saya berikan apresiasi. Saya menyayangkan statement daripada juru bicara daripada KKP yang selalu berkilah, seolah-olah Pak Nusron dianggap membocorkan. Ini bukan membocorkan, karena udah perintah Presiden maka harus dibuka, harus terang benderang. Siapa pemegang sertifikat dan siapa dalangnya, bukti lengkap sebetulnya. Tinggal bagaimana ada kemauan atau tidak kita untuk menindak itu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa kami masih menunggu menindaklanjuti atau kita masih koordinasi. Sampai kapan kita berkoordinasi? Ini yang harus dijawab oleh Pak Menteri, dan jawaban ini bukan untuk kami DPR, Pak, untuk rakyat Indonesia, karena sekarang sudah mulai muncul. Surabaya tadi sampaikan, Makassar sekarang muncul lagi, yang dulu pernah kita kunjungi, ada lagi di daerah lain juga sama seperti itu. Jadi ini memang tidak dengan. Oleh karena itu saya minta kepada Pak Menteri, karena sudah memerlukan perintah instruksi Presiden, sampaikan kepada Saudari Menteri Keuangan, kalau memang Bapak perlu anggaran besar, ini adalah untuk menyelamatkan aset negara. Ini adalah milik bangsa Indonesia. Jadi tolong tidak usah takut dengan Menteri Keuangan, karena ini Bapak menyelamatkan aset negara. Jadi itu yang kami sampaikan, kami tetap akan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini, namun saya harapkan Bapak berserta aparaturnya harus lebih serius daripada kami yang ada di ruangan ini. Kasus pagar laut di Tangerang ini pada saat Pak Menteri Wahyu Sakti Trenggono menjadi Menteri 5 tahun kemarin ya Pak ya. Dan baru terungkap setelah viral, rame di media sosial, seakan-akan satu institusi yang besar yang bernama KKP yang mengurus laut itu tidak berfungsi, mohon maaf. Ada Dirjen Ruang Laut PRL, ada Dirjen PDSKP, di mana selama ini Pak? Tadi Bapak menyampaikan ketika Pak Ketua sampaikan, sudah menemukan belum siapa dalang di balik pembangunan pagar laut? Bapak menyampaikan belum. Benar ya Pak? Belum. Aneh Pak. Jujur terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini susah. Dan kalau hari ini pun KKP menyampaikan belum menemukan siapa dalangnya, terus terang sebagai wakil rakyat kami juga heran juga Pak. Bukankah KKP punya semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur Pak, apa masalahnya gitu? Apakah kurang anggaran untuk pengawasan? Ataukah memang KKP memang kurang anggaran sebagaimana yang kita keluhkan selama ini? Bukankah KKP punya satelit-satelit? Yang saya tahu Pak Menteri sudah di launching bulan Juli ya, FOA ya kalau tidak salah ya. Di FOA ya Pak ya? Belum. Beda ya. Yang satelit yang pernah Pak Menteri sampaikan presentasi di periode kemarin untuk mengawasi seluruh aktivitas di atas ruang laut itu untuk kapal. Untuk aktivitas-aktivitas lain di atas ruang laut belum. Nah, ini juga salah satu catatan pimpinan. Mungkin kita perlu menambah lagi pengawasan lain untuk aktivitas di ruang laut kita. Dalam catatan saya sebagai anggota DPR 5 tahun kemarin dan melanjutkan Pak, saya memberikan catatan bahwa benar anggaran KKP ini sangat sedikit Ibu Ketua. Hanya 6,2 triliun dibanding dengan anggaran Kemenhan 147 triliun. Padahal fungsi KKP ini menjaga kedaulatan laut kita, menjaga seluruh potensi perikanan kita. Dari 8 asta-citanya Presiden Prabowo, 7-nya itu dijalankan oleh fungsi yang dijalankan oleh KKP. Saya minta pimpinan dalam hal ini secara resmi dan tegas anggaran KKP harus dinaikkan.
Tersenyum dulu lah Pak Menteri untuk hal ini, karena dari tadi kami lihat Pak Menteri itu kayak kusut begitu. Tapi Pak Menteri, kalau anggarannya sudah ditambah, jangan lagi ada kecolongan seperti ini. Yang anggarannya seperti ini saja sudah kecolongan ya. Kalau diturunkan, kita khawatir kayak tadi, ya kerampokan. Pak Menteri, mungkin saya tidak bicara banyak gitu, tapi saya ingin menyampaikan bahwa persoalan pagar laut ini ada hikmah di balik semua ini, dan mudah-mudahan persoalan ini bisa menjadi satu catatan penting untuk menjaga kedaulatan laut kita. Kemudian kalau bisa, KKP itu dalam paradigma pengelolaan laut itu jangan hanya bicara tentang urusan perikanan, tetapi juga urusan kelautan, Pak. Saya memberikan catatan kritis untuk urusan kelautan ini. Di Dirjen PRL belum melakukan fungsi-fungsi itu secara lebih luas, gitu. Jadi ketika Pak Menteri menyampaikan mengejar PNBP 12 triliun, saya menyampaikan berarti Pak Menteri ini orientasinya masih untuk mengejar PNBP di sektor perikanan. Tapi di satu sisi, fungsi untuk menjaga kedaulatan laut kita belumlah dijalankan. Oleh karena itu, ke depan harus seimbang. Menjaga potensi perikanan kita dan menjaga kedaulatan laut kita dalam pemanfaatan ruang laut ini juga harus bisa dilakukan. Terakhir Pak, saya tadi agak kecewa dengan pernyataan Pak Sekjen. Hati-hati, Pak Sekjen menyampaikan bahwa kami hati-hati dalam mengawasi siapa mereka yang telah membangun pagar laut. Ini kok hati-hati untuk siapa sih Pak? Bukankah dalam temuan saya Pak, saya pada saat reses kemarin ada keluhan pada nelayan kita, Ibu Ketua, itu nelayan untuk bangun satu keramba saja, keramba di laut ya, keramba, mau keramba tancap atau keramba apung, itu sudah dikejar-kejar harus bayar PNBP. Nah ini sudah 30 km dibangun, harus hati-hati. Waduh, kita ini kok pro oligarki banget gitu loh. Saya harus sampaikan di sini. Itu Ibu Ketua, terima kasih. Saya perlu menyampaikan juga kalau bisa KKP memberikan apresiasi kepada seorang nelayan yang sangat berani, yaitu Pak Khalid, Pak. Dia sangat lantang dan menyampaikan bahwa berani sekali ya menyampaikan itu, dan kita harapkan nelayan-nelayan kita cerdas seperti itu membantu KKP menjaga kedaulatan laut kita. Kedua, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti ke proses hukum yang tegas, tuntas dan transparan kepada pelaku utama atau pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang sebagai bentuk penegakan hukum agar tidak terulang kembali di daerah lain. Ketua, izin. Ya. Poin 2, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melanjutkan ke proses hukum yang tegas dengan melibatkan instansi terkait. Jadi, setuju Pak Menteri ya? Ya, oke. Melibatkan izin Bu Ketua untuk poin 2 Johan Bu Ketua yang tidak jadi interupsi tadi. Oh ya. Ya. Aduh. Perlu dikasih tenggang waktu Bu Ketua. Oh ya, jangka waktunya Ya. kita kasih kesempatan berapa lama gitu ya? Kan dari awal Pak Menteri sudah bilang 20 hari sejak penyegelan kan. 20 hari pencabutan. 20 hari. Iya, 20 hari pencabutan. Pencabutan, Ya. tapi sekarang kita kasih Kasih. waktu lagi berapa lama untuk mengungkap ini Pak Menteri? 2 minggu. Ya 20 harinya 28 Pak, libur nanti.
Gini Pak Menteri, Pak, pesan pembongkarannya Presiden sudah Bapak lakukan, kan sebelum 20 hari sudah dilakukan. Tapi untuk kita, masyarakat juga menuntut siapa di balik semua ini. Nah, Bapak bilang kan masih dalam penyelidikan. Nah, kita mau masih dalam pemeriksaan. Nah, kita nih masyarakat, kita juga sebagai wakil rakyat menunggu-nunggu siapa sih yang jadi dalang daripada semua ini. Kita minta Pak Menteri menyampaikan pada kita, Bu, kasih waktu saya berapa minggu apa-apa gitu. Interupsi pimpinan, Heri Dermawan. Ya. Bu, kalau masalah waktu semua kan bukan di tangan Pak Menteri sendiri, Bu. Betul, Kan ada tapi pihak Pak Menteri penyidik bisa dan lain berkoordinasi. sebagainya gitu. Nanti Pak Menteri bilang 10 hari, ternyata mereka 12 hari, kita marahnya ke Pak Menteri nanti. Nah, tapi Kan kalau Pak Pak Menteri memang sanggup, berkoordinasi dengan teman-temannya ya, sendiri. kalau Pak Menteri memang sanggup menentukan waktu, wah kita senang sekali Pak itu. Terima kasih Pak. Ibu mungkin itu jangan tulisannya jangan melibatkan tapi berkoordinasi ya, berkoordinasi. Jangka waktunya mungkin secepatnya Bu, jangan dibatasi. Nah, secepatnya bisa 2 hari, 3 hari. Bukan bebannya ke kita. Karena kalau pemeriksaan kita sudah bisa tahu, tapi begitu menyangkut ke hukum kan pihak lain ini. Ini bukan kami aja Pak yang ingin tahu, tapi kita atas nama rakyat ingin tahu. Ya, Mudah-mudahan bisa secepatnya. Izin Bu, sebelah kiri Bu. Mau saya begini Pak, Bapak bisa menentukan tanggal misalkan yang terkait pelanggaran administratif misalkan sanksi administratif itu kan nggak perlu melibatkan yang lain. Bahwa kemudian kita ingin usut secara hukum tuntas sampai pemidanaannya misalkan koordinasi dengan kepolisian, Bareskrim misalkan, Bareskrim sudah nerima. Berarti jadi di situ kalau yang kayak gitu jangan tadi melibatkan hukum karena nggak sendirian. Tapi begitu dikasih batas waktu, janganlah kami dengan yang lain. Padahal kalau hanya soal misalkan saksi administratif saja, kita meskipun tidak menginginkan itu kan sudah nggak perlu dengan yang lain. Karena sudah punya kewenangan. Izin Ketua, kalau itu ditambahkan 20 hari kerja sesuai dengan kewenangan yang ada di KKP gitu aja Bu, selesai Bu. Nggak bisa. Izin Ibu Ketua. Ketua. Sebelah kiri Bu Ketua. Bu Alin. Ya, saya rasa ini kan kami sudah mendengarkan penjelasan dari Kementerian KKP bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti atau seperti apa proses hukumnya. Tentunya harus berkoordinasi dengan instansi terkait. Tentunya ini tidak hanya satu KL yang berkaitan. Makanya itu untuk waktu Bu Ketua, kita minta secepatnya, tapi tidak bisa menentukan juga waktu 20 hari karena takutnya melewati dari hari tersebut nanti KKP karena yang memiliki mitra Komisi 4 hanya KKP, tapi yang kemitraan lainnya kan bukan di kemitraan kami Kak. Jadi mungkin untuk pembatasan waktu tidak perlu, tapi kita meminta secepatnya agar memberikan kepastian kepada masyarakat nelayan. Terima kasih. Izin Bu Ketua, saya melanjutkan usul saya. Ya, saya mengajukan waktu itu karena dari kesimpulan yang diajukan sendiri oleh KKP dalam paper ini. Dia mengatakan pertama menindaklanjuti proses investigasi. Ini kita belum minta, mereka sudah meminta dirinya sendiri untuk melanjutkan investigasi. Jadi bukan tidak ada kewenangan gitu. Karena itu saya ingin melanjutkan apa yang ditawarkan oleh Menteri KKP dalam paper ini dengan memberikan batas waktu sesuai juga dengan ingat pesan Presiden itu jangan dipotong-potong. Presiden itu bilang bongkar dan usut. Kita baru bahas bongkar tadi Bu Ketua. Pengusutannya belum jelas, tidak ada target waktu, makanya saya minta tambah waktu. Terima kasih Bu Ketua. Baik, mungkin kita bisa tulis secepatnya, selambat-lambatnya 20 hari. Interupsi Bu Ketua. Ibu Ketua. Ini ada 2 hal yang izin saya. Ada 2 hal yang berbeda. Yang pertama itu adalah koordinasi, yang kedua kan memang yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pak Menteri KKP beserta jajaran.
izin saya bersaran ini kita jadikan 2 poin kesimpulan. Yang pertama, poin 2 itu adalah Komisi 4 DPR RI meminta itu sudah menindaklanjuti proses hukum, berkoordinasi dengan instansi terkait. Poin ketiganya adalah Komisi 4 DPR RI langsung saja menjadwalkan rapat sesuai dengan janji Pak Menteri 20 hari, menjadwalkan rapat tanggal berapa, 20 harinya, untuk mendengarkan penjelasan Pak Menteri beserta jajaran terkait pelaku. Izin Ketua, Bu Alin, tunggu dulu sebentar ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Johan tadi, ini kan karena memang Pak Menteri sendiri sudah membuat pernyataan gitu loh. Nanti kalau terkait 20 hari di media, betul Pak Menteri? Ya. Batasan waktu yang diberikan oleh PSDKP itu 20 hari, penyidikan pemeriksaan 20 hari itu harus bisa dicapai. Ya, begitu. Baik, makanya oleh karena itu nanti di batas tenggat waktu 20 hari kita rapat lagi untuk mendengarkan penjelasan dari Pak Menteri. Jadi dibumikan aja kesimpulannya. Izin saya sampaikan sedikit ya. Jadi 20 hari sejak penyegelan. Kan 20 hari sejak penyegelan kan kita mencari siapapun yang kira-kira kan kalau seperti di Bekasi langsung ketahuan pimpinan. Di Bekasi kan PT-nya ada. Dari langsung kita bisa tahu, bisa kita bereskan dan bisa selesai. Yang ini nggak ada yang ngaku, terus gimana? Kalau ngakunya di media, ya kan? Media ngaku. Kalau saya nuduh misalnya PT A, PT B, PT C, terus dia bilang buktinya mana, saya masang, kan susah juga saya. Nanti saya dituduh lagi seolah melindungi, kan nggak bisa juga begitu. Itulah artinya proses pemeriksaan itu sesuai dengan kewenangan kita, itulah begitu. Izin Bu Ketua, Pak Pimpinan, izin. Ini sudah ada 2 solusi yang ditawarkan oleh KKP di halaman 9, Beberapa Pimpinan. Di halaman 9 KKP itu sudah menawarkan solusi. Ini kita masukkan saja dua-duanya ke dalam kesimpulan. 1, menindaklanjut. Komisi 4 meminta KKP untuk melanjutkan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Patsus KKP sesuai dengan peraturan yang berlaku paling lambat 20 hari. Itu poin satunya. Poin kedua, Komisi 4 meminta KKP untuk terus berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut secara nasional mengacu kepada peraturan yang berlaku. Ini solusi yang disampaikan, jadi 2 poin kesimpulan. Terima kasih Bu Ketua. Izin Bu Ketua, sebelah kiri Bu Ketua. Terima kasih. Di sepanjang 30,16 km itu sebaiknya dihilangkan. Maaf sebentar, ini kita tadi sepakat jam 1.30, apakah bisa kita perpanjang sampai jam berapa? Jam 15 menit cukup ya? Ya. Enggak. Oke. Silakan Pak. Ya. Sebaiknya Bu ditambahkan di Bekasi juga ada pelanggaran pagar laut. Kenapa enggak hanya di Tangerang yang dicabut? Jadi saran kami di Bekasi juga dimasukkan dalam poin 2 itu. Masih banyak seluruh Indonesia. Tidak diskriminatif, Bu. Ya, terima kasih. Apa nih? Jadi izin Bu Ketua. Kanan Bu Ketua. Riono. Ibu Ketua, kita kan pengen cari solusi dan ingin saling membantu, baik DPR ataupun teman-teman di KKP. Kesimpulan 2 ini menurut saya sudah cukup. Ya, sudah benar. Ya, saya yakin kawan-kawan di KKP juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan. Sehingga poin 2 ini kita sepakati setuju, itu Bu Ketua. 20 hari. Kalau Pak Menteri misalkan jangan 20 hari dong, 30 hari. Saya setuju, tidak ada masalah. Yang penting ada jangka waktunya Ibu Ketua. Itu dia, yang penting ada jangka waktunya. Jadi kita Ketua, izin Ketua, ini hati-hati menterinya bisa masuk penjara nanti. Jadi begini, pelanggaran administrasi
itu di kewenangan menteri, itu dikasih 20 hari. Kalau pidana nggak bisa. Betul nggak? Tolong ini Pak Polisi, jangan diem sampai ngomong lah. Mohon izin supaya tidak berpanjang lebar. Mohon sekretariat ditayangkan seperti apa yang Pak Johan Rosihan tadi sampaikan gitu loh. Itu sudah terpisah Ketua, izin, antara Ketua. administrasi dan penegakan hukum Ketua, lainnya. mohon maaf, izin Ketua. Karena kita udah berbicara masuk dalam proses hukum yang tegas dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Kalau seandainya ini patokannya hanya untuk di KKP, mungkin 20 hari oke. Tapi kalau berkaitan dengan instansi hukum dan juga kementerian lainnya, saya pikir juga ini ada koordinasi dengan Pemda dan Tangerang. Jadi mungkin kita, kalau hanya KKP saya setuju dengan Kakak Johan. Tapi kalau berada keterkaitan dengan instansi lain, saya mohon maaf, dari rapat sebelumnya di periode kemarin, hasil dari keputusan dari Komisi 4 itu menjadi juga laporan di pihak-pihak terkait luar ya. Jadi apapun yang menjadi keputusan kita hari ini harus betul-betul sesuai dengan aturan dan tidak jadi temuan di hari-hari yang lain berikutnya. Mohon dengan sangat pimpinan, mohon maaf ini saya menyampaikan karena bukan KKP sendiri, tapi ini terkait dengan pihak-pihak lain dan juga pihak-pihak hukum. Terima kasih. Izin pimpinan, kiri meluruskan saja. Jadi begini, sebetulnya ini sama semua. Kalau terkait pidana macam-macam tentu KKP nggak punya. Tadi Profesor Sekjen sudah menjelaskan kalau yang melawan peraturan perundangan khususnya peraturan menteri yang sanksinya hanya administrasi dan ganti rugi ya, itu bisa dilakukan. Yang kita minta itu. Tapi harapan kita semua pelaku nanti tidak hanya berhenti di situ. Tentu kita bisa bersama-sama, mungkin seperti usulan beberapa teman tadi sebutkan berikutnya dalam bentuk panja, pansus dan sebagainya. Nama-nama itu sekaligus informasi misalkan kita bisa dapat dari mana. Beberapa waktu yang lalu misalkan ada satu ormas yang melaporkan 6 orang kepada Bareskrim. Nama-nama itu kan bagian dari petunjuk awal. Nah saya kira kita dorong itu selama 20 hari sangat cukup. Dan saya berharap nanti nggak sampai 20 hari. Kemarin aja 20 hari ternyata 2 hari kemudian juga ikut langsung dicabut kan Pak. Nah, atau kita ambil jalan tengahnya sebagaimana pimpinan tadi sampaikan. Jawabnya nanti dalam raker berikutnya. Kita putuskan raker berikutnya kapan. Saya kira itu dalam rangka menyambut bulan Ramadan saya kira akan lebih bagus lah. Makasih. Izin pimpinan. Barangkali ini singkatnya gini Pak Menteri, barangkali yang dari solusi penyelesaian permasalahan. Yang poin pertama itu saya kira masuk, tapi dalam kaitan ranah kewenangan KKP. Yang pertama. Yang kedua baru konsolidasi, koordinasi dengan kementerian kelembagaan lain untuk menuntaskan semua kasus yang terkait dengan masalah ini gitu loh. Mungkin 2 itu aja. Ya kan? Gini aja, KKP sanggupnya berapa lama sih untuk mengungkap ini? Pimpinan, Bu Ketua izin sedikit saya menambahkan. Artinya kalau saya sepakat, saya ajbar pimpinan, saya sepakat pada poin 2 itu sudah ada komitmen bersama untuk melanjutkan pada ranah hukum. Itu poin pertama, kita bersepakat itu. Poin kedua adalah berkaitan dengan tahapan dalam proses hukum itu, nanti polanya dalam bentuk setiap rapat kerja dengan Kementerian Kelautan melaporkan tahapannya. Karena bicara pidana itu tidak boleh bicara tenggang waktu secepat mungkin. Sekali lagi, tidak boleh melibatkan. Sehingga tahapannya akan dilaporkan di setiap rapat kerja. Tetapi hari ini kita berkomitmen akan meneruskan ini bersama KKP tentu sebagai leading sektornya. Itu harapan kita. Terima kasih Bu Ketua. Mohon izin Ibu Ketua, Ibu Bapak sekalian, apa yang disampaikan tadi itu sebenarnya semuanya sama. Maka oleh karena itu saya minta tadi apa yang disampaikan oleh Pak Johani tadi itu sudah sangat bijaksana. Poin 2 ini kita belah 2
kesimpulannya. Yang pertama sesuai dengan kewenangan KKP, di situ bisa kita muat rentang waktu, apakah rentang waktu dalam hitungan hari atau dalam bentuk undangan rapat raker berikutnya. Poin berikutnya, kesimpulannya adalah agar kementerian berkoordinasi dengan instansi lain. Nah, yang itu kita tidak bisa memberi tenggat waktu. Terima kasih. Setuju. Iya, maaf Ibu Ketua, saya mengusulkan justru poin 2-nya di drop Ibu Ketua, kita masukkan solusi persoalan yang disampaikan tadi dengan 2 poin yang disampaikan Pak Johan tadi gitu. Ya, sama saja. Jadi dari sekretariat. Izin pimpinan, ini operator lagi kebingungan masalah redaksional kayaknya. Tadi pernyataan Pak Alex itu sudah pas, mohon didiktekan kepada operator biar cepat. Terima kasih. Iya, enggak apa-apa, Pak. Bu Ketua, saya ambil ini. Teman-teman operator, ngambil saja di kesimpulan halaman 9, KKP. Poin kedua, poin 1 yang ada di kesimpulan KKP ini dinaikkan menjadi poin 2. Poin kedua yang di sini menjadi poin 3. Ya. Jadi 1 itu melanjutkan proses investigasi. Nah, itu hanya saja Bu Ketua, saya ingin saran. Jangan bahasa simpulan selalu Komisi 4 DPR meminta.
Itu bukan kesimpulan kalau selamanya meminta. Jadinya langsung saja Kementerian Kelautan dan Perikanan melanjutkan proses investigasi. Kan ini kan hasil rapat. Kalau bahasa meminta, kalau nggak mau diberi, iya kan? Ini simpulan. Simpulan itu antara Komisi 4 dengan Kementerian. Artinya apa? Menugaskan kepada KKP untuk melanjutkan proses hukumnya. Kira-kira begitu Bu Ketua. Terima kasih. Benar juga, kalau minta belum tentu dikasih ya. Nah. Izin operator, biar kita dikte supaya cepat nih. Gampang sekali nih ngetiknya ini. Saya dikte ya, poin kedua yang dimaksud tadi Pak Alex, pimpinan kita. Kementerian KKP, ini yang kedua ini. Kementerian KKP melanjutkan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Polsus KKP sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke ya. Poin ketiga. Oke, sudah poin 3 ya, sudah. Nah, saya meminta pimpinan supaya jangan lagi bahasa Komisi 4 DPR meminta. Dihapuskan poin redaksi itu. Tetapi langsung Kementerian Kelautan dan Perikanan melanjutkan proses investigasi. Izin Ibu Bapak sekalian, kalau boleh berusul. Jadi poin 2 itu tetap kesimpulannya adalah Komisi 4 meminta, tetapi bukan lagi melanjutkan. Kalau melanjutkan kan memang sudah menjadi tugas dari KKP. Jadi izin, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera menuntaskan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan dan pembongkaran oleh Polsus KKP sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kaitannya dengan kawan-kawan tadi ada yang meminta jangka waktu. Usul saya, untuk kemudian disampaikan dalam raker Komisi 4 berikutnya. Nah, berikutnya kan tinggal di komisi, nanti tanggal berapa kita mengundang. Jadi gitu Bu Ketua, makasih. Oleh Polsus KKP dan instansi terkait lainnya. Yes. Pembongkaran? Nah, itu kan nah, ya. penyegelan dan pembongkaran. Dilakukan penyegelan dan pembongkaran, pisahin aja. Penyegelan oleh Polsus KKP ya. Dan pembongkaran. Ya. Bersama-sama.
Saya bacakan lagi ya. Yang kesimpulan kedua, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera menuntaskan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegalan oleh Polsus KKP dan pembongkaran bersama-sama instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk kemudian disampaikan dalam rapat kerja Komisi 4 berikutnya.